Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya izin share screen ya. Abian, lu nggak make host gue nggak bisa share screen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin share screen ya. Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok satu, Lab Akuntansi Keuangan Menengah satu. Jadi di sini kami akan membahas chapter 4, yaitu income statement dan other information. Dosen pengampu kami yaitu Bapak Dr. Sparta. Jadi di sini kami akan membahas soal E4-4, E4-11, E4-18, dan P4-2. Nah, di kelompok kami itu ada 3 anggota, yaitu yang pertama ada saya, Salsabila Reskika Resti, dengan NIM 202212111033. Di sini saya bersama 2 partner saya, yaitu Perkenalkan, nama saya Abian Areli Abdurrahman dengan NIM 202212111001. Perkenalkan, nama saya Amelia Riza Putri dengan NIM 202212111032. Nah, mungkin sudah perkenalan juga, kita langsung aja kali ya ke soal. Yang pertama ada soal exercise 4C4 yang akan dibacakan oleh Fabian. Baik, terima kasih Salsa atas pembukaannya. Di sini saya akan menjelaskan soal E4.4. Jadi soalnya ini diminta the financial records of Dunbar Inc. were destroyed by fire at the end of 2022. Fortunately, the controller had kept the following statistical data related to the income statement. Nah, yang pertama ini ada the beginning merchandise inventory was 92.000 and it decreased 20% during the current year. Yang kedua, sales discount amount to 17,000. Yang ketiga, 30.000 ordinary shares were outstanding for the entire year. Dan yang keempat, interest expense was $20.000. Yang kelima, income tax rate-nya itu 30%. Dan yang keenam, COGS amounts-nya itu sekitar $500.000. Dan yang ketujuh, administrative expense itu 18% dari COGS, tetapi 8% dari gross sales-nya juga. Dan yang terakhir, 4/5 of the operating expense relate to sales activities. Nah, instruksinya ini itu diminta untuk membuat income statement atau laporan laba rugi for the year 2022. Nah, saya akan mulai membahas. Jadi di sini pertama-pertama dalam income statement itu kan harus ada net sales. Cuman ini net sales-nya belum diketahui. Nah, caranya adalah di poin ketujuh itu administrative expense are 18% of cost of goods sold, but only 8% of gross sales. Nah, berarti kita nyari administrative expense-nya dulu. Yang pertama itu kan 18% dari COGS. Berarti COGS-nya itu kan $500.000. Berarti 18% dikali 500.000, hasilnya untuk administrative expense itu adalah 90.000. Nah, selanjutnya kan ada informasi but only 8% of gross sales. Nah,
setelah administrative expense-nya sudah diketahui nominalnya, di gross sales-nya berarti administrative expense dibagi 8%. Nah, berarti 90.000 dibagi 8% adalah 1.125.000. Nah, di sini juga eh, berarti net sales-nya itu adalah 1.125.000 dikurang 17.000. Kenapa 17.000? Karena ada di poin kedua itu ada sales discount amount to $17.000. Berarti itu dikurang dan hasilnya menjadi 1.108.000. Nah, di sini selanjutnya itu adalah cost of goods sold. Nah, karena cost of goods sold-nya udah ada di poin yang ke-6, jadinya cantumin aja 500.000. Dan juga untuk mencari gross profit itu kan net sales dikurang COGS. Berarti 1.108.000 dikurang 500.000 hasilnya menjadi 608.000. Selanjutnya setelah gross profit itu ada akun selling expense. Nah, selling expense ini cara carinya itu di poin ke-8 ada 4/5 of the operating expenses relate to sales activities. Berarti 4/5 dikali 90.000 itu administrative expense. Nah, jadinya hasilnya 360.000 untuk selling expense. Nah, setelah selling expense ada akun administrasi expense sebesar 90.000. Jadi total untuk selling dan administrative expense ini yaitu sebesar 450.000 karena ditambah yaitu 360 tambah $90.000. Nah, selanjutnya untuk income for operation ini 158.000 itu dari gross profit dikurang total selling dan administrative expense yaitu 608.000 dikurang 450.000 yang hasilnya menjadi $158.000 untuk income for operations. Nah, untuk interest expense yaitu sebesar 20.000 yang ada di poin 4. Itu interest expense was $20.000. Nah, setelah interest expense ada akun yang namanya income before income tax. Jadi pendapatan sebelum pendapatan pajak. Nah, itu 138.000 dari income for operation sebesar 158.000 dikurang interest expense sebesar 20.000 yang hasilnya menjadi $138.000 untuk income before income tax. Nah, selanjutnya ada income tax yaitu $41.400 dari 138.000 dikali 30%. Kenapa 30%? Kita lihat di poin 5 itu the income tax rate is 30%. Nah, jadi dapatnya dari situ. Berarti total net income-nya itu adalah 96.000. Nah, untuk earning per share-nya ini yaitu 96.600 dibagi 30.000. Nah, 30.000 itu dari mana? Kan earning per share itu dibagi sama preference dividend, dikurang preference dividend, tapi karena preference dividend yang ada, tapi dibagi weighted average share outstanding. Nah, kita lihat di poin ketiga, itu ada 30.000 ordinary shares were outstanding for the entire year. Berarti 96, 30.000-nya itu dapat dari situ. Jadi, earning per share-nya itu totalnya 3,22 yang dapatnya dari 96.600 dibagi 30.000. Nah, slide selanjutnya. Oke, di sini ada soal E4.11. Condescended income statement atau periodic inventory method. Presented below are selected ledger account of Woods Corporation at Desember 31, 2022. Nah, ini total semua akun dan nominal saldonya
Wood's effective tax rate on all items is 30%. A physical inventory indicates that the ending inventory is $686.000. Nah, instruksinya ini adalah buat laporan laba rugi lagi atau income statement di tahun 2022 untuk perusahaan Woods Corporation. Next slide. Nah, di sini kita harus mencari COGS-nya karena kan di income statement itu ada COGS-nya, sedangkan ini COGS-nya belum diketahui. Nah, pertama-tama untuk mencari COGS itu kita harus cari beginning inventory-nya. Nah, beginning inventory-nya itu sebesar $535.000. Nah, terus sebelum itu kita add yang purchases. Purchases maksudnya ini adalah purchases inventory. Nah, sedangkan purchases inventory-nya ini sebesar 2.786.000. Nah, selain add purchases, ini ternyata ada yang dikurangin karena kita beli diskon sama purchase return. Nah, purchase discount-nya itu adalah 27.000 dan purchase return-nya itu adalah 15.000. Nah, kita juga ada freight in. Nah, berarti ini ditambah. Nah, freight in ini nominalnya sebesar 72.000. Nah, dan ending inventory-nya adalah 686.000. Sehingga cost of goods sold-nya itu adalah dua oh ya, untuk cost of goods sold ini berarti ini beginning inventory ditambah ditambah purchase inventory, dikurang purchase discount, dikurang purchase return, ditambah ditambah freight in, dan juga dikurang ending inventory-nya. Nah, jadinya sebesar 2.665.000. Slide selanjutnya. Nah, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya, Amelia Reza Putri. Oke, terima kasih. Di sini ada income statement. Sebelumnya apa sih income statement itu? Income statement itu laporan laba rugi. Jadi laporan laba rugi, jadi bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba bersih. Di sini ada Wood Corporation Income Statement for the year end Desember 31, 2022. Di sini ada sales revenue itu didebit sebesar 4.175.000, lalu ada deduct atau dikurangi sales diskon sebesar 34.000, lalu sales return and allowance sebesar 79.000 di kredit, dan net sales revenue itu sebesar 4.062.000. Jadi 4.062.000 itu dapat dari 4.175.000 dikurang 34.000 ditambah 79.000. Lalu ada COGS. COGS itu 2.665.000 di kredit. Lalu gross profit. Gross profit itu di kredit sebesar 100.397.000. Lalu bagian dari expense-nya yaitu ada office and administrative expense. Terdiri dari salaries and wages expense itu 346.000. Lalu accounting and legal service itu sebesar 33.000. Lalu utilities expense itu sebesar 32.000. Kemudian ada insuransi expense itu sebesar 24.000. Lalu ada miscellaneous office expense itu sebesar 8.000. Kemudian depreciation expense itu sebesar 48.000. Jadi total office and administrative expense itu dari 346.000 ditambah 33.000 ditambah 32.000 ditambah 24.000 ditambah 8.000 ditambah 48.000 itu jadi totalnya itu 491.000.
Lalu di income statement ini juga ada selling and distribution expense. Itu ada salaries and wages expense, yaitu sebesar 284.000. Lalu ada sales commission sebesar 83.000. Kemudian ada selling expense sebesar 69.000. Lalu ada telepon and interest expense sebesar 17.000. Kemudian ada advertising expense sebesar 54.000. Delivery expense sebesar 93.000, depreciation expense atau sales equipment itu sebesar 36.000. Jadi total selling and distribution expense-nya ini 636.000. Lalu income from operation-nya ini sebesar 270.000. Di sini ada other income, itu terdiri dari dana venue sebesar 240.000. Lalu loss on sale division itu 60.000. Interest expense sebesar 176.000. Jadi other income-nya itu 240.000 dikurang 60.000 dikurang 176.000, hasilnya 4.000. Lalu ada earning before tax itu sebesar 274.000. Lalu ada taxes itu sebesar 274.000 dikali 30%, 30% itu dari soal sebesar 82.200. Net income-nya itu dapat dari 274.000 dikurang 82.200, hasilnya 191.800. Next slide. Di sini soal E418. The equity section of Hasbro Inc. at January 1, 2022 was as follows. Share capital ordinary-nya ini sebesar 300.000. Lalu accumulated other comprehensive income unrealized holding gain on non-trading equity securities sebesar 50.000. Retained earnings sebesar 20.000. During the year, the company had the following transactions. Yang pertama itu issue 10.000 share or 3%, lalu dividen 90.000 were declared and paid. Yang ketiga itu net income for the year was $100.000. Unrealized holding loss $5.000 occurred on its non-trading equity securities. Instructionnya itu prepare a statement of change in equity for this brokers. Next slide. Di sini ada statement of change in equity. Jadi yang pertama itu nama company-nya itu Hasbro Inc. Statement of change in equity for the year end Januari 1, 2022. Shareholder equity-nya yaitu at opening share capital itu 300.000. Lalu issued during the year 10.000 dikali 3, 30.000. Retained earnings itu sebesar 20.000. Net income itu sebesar 100.000. Lalu dikurang dividend paid sebesar 9.000. Ditambah unrealized holding gain sebesar 50.000. Dikurang unrealized holding loss sebesar 5.000. Jadi total shareholder equity-nya ini 486.000. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Salsa. Baik, terima kasih Amel. Jadi di P4.2 atau problem 4.2 ini dia ada informasi dari Dickinson AG untuk tahun 2022. Jadi di sini retain earning balance-nya itu di Januari 1, 2022 sebesar 980.000. Sales revenue-nya 25 juta, COGS-nya 16 juta, interest expense sebesar 70.000, selling and administrative expense-nya 4.700.000, write off of goodwill sebesar 820.000, income taxes sebesar 1.244.000, gain on sale of investment-nya sebesar 110.000,
Loss due to flood damage-nya sebesar 390.000. Loss on the disposition of the wholesale division itu sebesar 440.000. Loss on operation of the wholesale division sebesar 90.000. Dividend declared on ordinary share sebesar 250.000. Dividends declared on preference share sebesar 80.000. Nah, di sini instruction-nya kita harus siapkan income statement sama retained earning statement. Terus di sini juga Dickinson decide to discontinue wholesale operation-nya dan retain its manufacturing operation. On September 15, Dickinson tuh sold the wholesale operation to Rogers Company. During 2022 itu ada 500.000 ordinary share outstanding all year. Nah, jadi di sini kita bikin income statement-nya. Sales revenue tadi sebesar 25 juta. COGS-nya 16 juta. Jadi kita dapat gross profit yaitu 9 juta dari 25 juta dikurang 16 juta. Terus ada selling and administrative expense sebesar 4.700.000. Jadi totalnya 9 juta dikurang 4.700.000, totalnya adalah 4.300.000. Dari sini kita tambahin ada income and expense-nya, yaitu ada gain on sale of investment sebesar 110.000, terus write off of goodwill-nya sebesar 820.000, loss due to flood damage sebesar 390.000. Jadi di total dari tiga hal tersebut totalnya sebesar minus 1.100.000 ya. 1.100.000. Lalu income from operation-nya yaitu total dari sini, total gross profit dikurang selling and administrative expense yaitu sebesar 4.300.000 itu dikurang 1.100.000. Jadi income from operation-nya sebesar 3.200.000. Lalu kita tambahin interest expense sebesar 70.000. Jadi income before tax-nya itu 3.200.000 dikurang 70.000. Jadi totalnya 3.130.000. Lalu income tax-nya 1.244 dari soal. Jadi income from continuing operation itu dari 3.130.000 dikurang 1.244. Jadi hasilnya 1.886.000. Kalau di sini ada discontinued operation, kita tambahin loss on the disposition-nya yaitu sebesar 440.000. Terus loss on operation of the wholesale division itu 90.000. Jadi 440.000 ditambah 90.000 totalnya 530.000. Itu total discontinued operation-nya. Jadi net income-nya yaitu 1.886.000 dikurang 530.000. Jadi net income-nya 1.356.000. Terus di sini karena ada dibilang di instruction sebelumnya ini, dia kan ada 2022 itu ada 500.000 ordinary share outstanding. Berarti kita cari nih. Jadi per ordinary share-nya income from continuing operation kan tadi 1.886.000. Itu dibagi sama 500.000 yang di ordinary share ini. Jadi dapatnya dibagi ya 1.886.000 dibagi 500.000 dapat itu
772. Terus discontinued operation itu dari 530.000 dibagi sama 500.000. Jadi di sini itu dibagi totalnya jadi 1,06. Berarti net income-nya yaitu totalnya jadi 2,712 gitu. Lalu di soalnya kita juga harus bikin retained earning statement. Berarti beginning retained earning Januari-nya itu sebesar 980.000 di sini. Terus kita tadi udah cari net income sebesar 1.356.000. Kita masukin, ditambah ya. Terus lesnya itu di dividen declared on ordinary share sebesar 250.000 di sini. Sama dividen declared on preference share sebesar 80.000. Berarti ini kita kurangin. 250.000 ditambah 80.000 jadinya 330.000. Jadi ending return earning-nya itu 2.006 dari beginning-nya ditambah net income dikurang sama dividen declared sama yang ordinary share sama yang preference-nya 330.000. Jadi total ending return earning Desember 31 2022 sebesar 2.006.000. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita kembali ke Kak Abian mungkin. Baik, terima kasih banyak kepada partner saya, Salsa dan Amelia atas presentasinya. Kami juga terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Suparta atas dosen Lab Akuntansi Keuangan Menengah 1 kita. Dan juga kami ingin meminta maaf dari segi pemaparan dan juga dari segi penjelasan kita yang mungkin masih belum paham. Jadi kami mohon maaf dan juga kami mohon maaf bila ada salah kata. Baik, kurang lebih itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.